Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi benda pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, pada 2 minggu yang lalu sebenarnya kita sudah membahas mengenai kelangkaan dan jenis-jenis kebutuhan manusia. Masih ingat ya, kelangkaan itu disebabkan karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan benda pemenuhan kebutuhannya itu terbatas. Gitu. Jadi tidak seimbang antara bendanya dengan kebutuhan manusia yang banyak. Nah, di sini kita akan lihat benda-benda pemenuhan kebutuhan manusia itu ada apa aja, gitu ya. Nah, kita coba lihat. Yang pertama, jenis-jenis benda pemenuhan kebutuhan manusia itu ternyata ada 4 jenis. Yang pertama adalah benda menurut cara mendapatkannya, ada benda ekonomi dan ada benda bebas. Kemudian yang kedua ada benda menurut tujuan penggunaannya, ada benda konsumsi, ada benda produksi. Yang ketiga benda menurut proses pembuatannya, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian yang keempat ada benda menurut hubungannya dengan benda lain. Ada benda substitusi dan ada benda komplementer. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Apa saja sih benda-benda yang menurut cara mendapatkannya, menurut tujuan penggunaannya, seperti itu. Kita akan mulai dari benda menurut cara mendapatkannya. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Ada benda ekonomi dan ada benda bebas. Kalau benda ekonomi berarti benda atau barang yang cara memperolehnya atau cara mendapatkannya itu memerlukan pengorbanan. Ya, pengorbanannya baik secara fisik maupun secara material. Contohnya, di sini ada membeli sepatu seharga 500.000. Nah, sepatu merupakan benda ekonomi. Karena apa? Karena membeli sepatu itu kan memerlukan uang ya. Nah, uang yang dikeluarkan itu termasuk pengorbanan. Pengorbanan dalam bentuk material ya, karena mengeluarkan uang. Contoh benda ekonomi lainnya banyak ya. Ada motor, misalkan ada mobil, kemudian kulkas dan sebagainya. Nah, itu kan mendapatkannya tidak secara gratis, tetapi harus melalui pengorbanan dengan membayarnya. Gitu. Kemudian yang kedua ada benda bebas. Nah, ini kebalikannya dari benda ekonomi, yaitu benda yang cara memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Artinya cara mendapatkan benda tersebut gratis, tidak perlu kita mengeluarkan uang gitu ya. Contohnya seperti sinar matahari gratis kan? Kemudian udara juga termasuk benda atau barang yang gratis kita dapatkan gitu ya. Nah, itu adalah benda menurut cara mendapatkannya. Ingat ya, ada benda ekonomi yang memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya dan ada benda bebas yang tidak memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada benda menurut tujuan kegunaannya. Nah, benda ini akan terpakai sesuai dengan tujuan kegunaannya. Yang pertama ada benda konsumsi. Nah, benda konsumsi ini benda atau barang yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat langsung dipakai atau digunakan. Contohnya, pakaian. Pakaian kan bisa langsung digunakan. Sepatu sama langsung digunakan. Tas, kemudian banyak lagi ya benda-benda yang termasuk benda konsumsi. Konsumsi itu artinya benda yang bisa langsung digunakan. Nah, yang kedua ada benda produksi.
Nah, benda produksi ini adalah benda atau barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya mesin-mesin produksi. Misalnya nih, kita mau menghasilkan baju atau mau memproduksi baju, harus ada mesin jahit. Nah, mesin jahit ini merupakan benda produksi. Karena apa? Karena mesin jahit benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Apa benda lainnya? Berupa baju ya. Jadi mesin jahit salah satu benda produksi. Nah, ini ya. Ini adalah benda menurut tujuan kegunaannya. Ada benda konsumsi yang bisa langsung dipakai, ada benda produksi, benda yang dihasilkan untuk yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Tuh. Yang ketiga, ada benda menurut proses pembuatannya. Nah, menurut proses pembuatannya dibagi menjadi 3. Ada barang mentah, ada barang setengah jadi, dan ada barang jadi. Kalau barang mentah, ini barang yang belum mengalami proses pengolahan. Jadi memang barangnya itu masih mentah, belum diolah gitu ya. Nah, contohnya ada kapas dan bahan baku lainnya. Kapas itu merupakan bahan mentah karena belum bisa diolah ya, belum mengalami proses pengolahan gitu. Yang kedua, barang setengah jadi. Nah, kalau setengah jadi, barang ini sudah diolah tapi belum bisa dipakai. Contohnya di sini adalah kain. Ya, kain yang terbuat dari benang. Gitu ya. Kain kan sudah diolah ya karena awalnya proses pembuatan kain itu dari benang. Tapi kain belum bisa dipakai, harus diolah lagi. Nah, kain ini merupakan barang setengah jadi. Gitu. Kemudian yang ketiga ada barang jadi. Nah, barang jadi barang yang siap digunakan. Nah, contohnya baju itu kan siap digunakan ya. Kue juga siap dimakan, gitu kan. Nasi siap dimakan gitu. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita simpulkan dari barang mentah sampai barang jadi. Nah, misalnya ya, kita mau memproduksi baju. Barang mentahnya apa? Barang mentahnya berupa kapas, gitu ya. Nanti jadi barang setengah jadi berupa kain. Nah, barang jadinya adalah baju, gitu. Itu proses pembuatan dari barang mentah menjadi barang jadi. Atau kalau mau buat nasi, nah, barang mentahnya apa kira-kira? Barang setengah jadinya berupa apa? Nah, kalian bisa analisis sendiri seperti itu ya. Atau membuat kue, barang mentahnya apa? Barang setengah jadinya berupa apa? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Yang terakhir adalah benda menurut hubungannya dengan benda lain. Nah, jadi setiap benda atau ada beberapa benda tertentu punya hubungan dengan benda lain. Gitu. Ada 2. Yang pertama, benda substitusi. Benda substitusi itu benda yang fungsinya dapat menggantikan benda lain atau barang lain, gitu ya. Contohnya, tidak bisa makan nasi, ya bisa makan roti, gitu ya. Jadi nasi bisa digantikan dengan makan roti. Atau misalkan di sini nggak ada gula merah, bisa diganti dengan gula putih, kan sama-sama manis, gitu ya. Atau misalkan kalian berangkat nih ke sekolah. Ke sekolah biasanya diantar menggunakan mobil. Nah, benda substitusinya ketika mobilnya tidak bisa digunakan, kalian bisa pakai benda lain atau barang lain. Contohnya pengganti mobil apa? Ya bisa pakai motor gitu ya, bisa pakai sepeda gitu. Nah, itu namanya benda substitusi. Jadi, fungsinya benda itu dapat menggantikan benda lain. Nah, yang terakhir adalah benda komplementer. Benda komplementer itu merupakan benda atau barang
yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Nah, kalau tadi substitusi itu saling menggantikan, kalau komplementer saling melengkapi. Karena kalau nggak ada satu benda itu, maka salah satunya itu nggak bermanfaat gitu. Jadi harus ada pelengkapnya. Contohnya apa? Motor misalkan tidak dapat digunakan kalau tidak ada bensin. Nah, itu namanya benda komplementer. Terus contoh lainnya misalkan kompor gas yang nggak bisa digunakan kalau nggak ada gasnya. Nah, itu namanya benda komplementer ya. Jadi, benda menurut hubungannya dengan benda lain, yaitu ada benda substitusi yang saling menggantikan dan ada benda komplementer yang saling melengkapi. Oke, sampai di sini kira-kira paham belum? Ya, semoga kalian dapat mencerna materinya, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya langsung melalui Ibu, melalui chat, atau di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.